Tribuners, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja di rumah ya. Jumpa lagi bersama saya Feby Adeliana dalam program Ngobrol. Ngobrol balik layar bersama Tribun Jakarta. Tribuners, beberapa waktu belakang ini lagi viral di sosial media TikTok. Salah seorang konten creator membuat mata palsu mirip seperti salah satu karakter anime Naruto, Tribuners. Video yang dibagikan oleh akun Ginae ini mendapat banyak sekali komentar dari warganet. Ada yang memuji karena hal ini berbeda dari yang lain. Ada juga warganet yang mengira bahwa konten kreator ini mentato matanya supaya jadi mirip karakter di Naruto. Nah, untuk cerita-cerita ini kita langsung saja bahas sama yang bersangkutan nih sudah terhubung bersama kita. Sudah ada Gina Kansa selaku konten kreator tersebut. Halo Kak Gina. Hai Kak. Kak Gina apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Kak Gina nih ngomong-ngomong lagi sibuk apa sih sekarang? Sekarang lagi terus sama ngonten aja sih kayak gitu Kak. Sibuk ngonten-ngonten ya? Hmm, Sibuk ada mempersiapkan kuliah gitu Kak. Oke. Kak Gina, ini kan video-video kamu sempat FYP juga nih di TikTok. Bikin mata palsu mirip seperti karakter anime. Nah, ini boleh diceritain nggak sih Kak sebetulnya itu apa dan seperti apa? Oke, jadi itu kenapa saya buat mata saringan itu untuk pertama kali karena itu sebenarnya buat followers aku. Jadi itu spesial 1 juta followers di TikTok aku. Jadi aku bikin mata saringan sesuai dengan request netizen seperti itu Kak. Oh, jadi itu permintaan dari Netizen. netizen ya? Nah, jadi itu udah lama permintaan netizen dan oke ini spesial 1 juta followers makanya aku buat kayak gitu Kak. Mhm. Tapi sebelumnya ini memang Kak Gina ini kan salah satu pengguna mata palsu ya? Nah, Baik. boleh diceritain nggak sih Kak, tiba-tiba nih kenapa bisa ke Naruto? Oke, jadi sebenarnya saya kan udah pengguna Protesa dari tahun 2017 gitu Kak. Karena saya mengidap penyakit glaukoma, makanya kayak apa di tahun 2017 itu saya memantapkan hati untuk pengangkatan bola mata dan memakai protesa mata atau bola mata palsu kayak gitu ya Kak. Nah, terus seiring berjalan waktu kenapa harus saringan, kenapa pengen ya itu sebenarnya atas request netizen aja seperti itu Kak, bukan berarti saya wibu atau apa, enggak, tapi ini literally emang permintaan netizen dan itu permintaan terbanyak seperti itu Kak. Hmm. Berarti tadi sejak 2017. Hmm, Ini yang kanan apa yang kiri Kak Gina kalau boleh tahu? kiri, yang Yang kiri. kiri ya? Yang kiri. Ini mungkin karena apa sih Kak? Mungkin boleh diceritakan juga nggak sih Kak? Oh, boleh banget. Jadi kenapa memutuskan untuk memakai protesa mata atau mata palsu? Jadi saya salah satu saya pengidap penyakit glaukoma. Jadi penyakit mata di mana diidap pada saat usia 4 bulan kayak gitu Kak. Jadi waktu 4 bulan itu matanya tuh semakin membesar, membesar warnanya biru kayak gitu. Nah, operasi pertama saya tuh di usia 4 bulan itu. Itu tujuannya cuman biar matanya nggak semakin membesar aja gitu loh Kak. Jadi stuck di situ aja. Itu operasi pertama kali saya, biar matanya nggak membesar, that's it. Nah, tapi seiring berjalan waktu, berarti kan selama 17 tahun tuh, 17 tahun baru memberanikan diri untuk pengangkatan bola mata. Karena sesuai dengan apa ya anjuran dokter seperti itu Kak, kayak ini matanya juga udah nggak berfungsi gitu. Nah, lebih baik diangkat dan memakai protesa mata kayak gitu. Jadi selama 17 tahun itu saya eh, apa ya tetap stay pakai mata aku yang warna biru yang membesar kayak gitu. Berarti memang baru beberapa tahun terakhir ini memutuskan untuk pengangkatan bola mata. Boleh tahu nggak Kak Gina itu penyebabnya karena apa ya kira-kira? Eh, Waktu itu dokter sih nggak bisa nyatain secara spesifik ini karena apa gitu ya kan Kak. Tapi kayak diduganya mungkin waktu saat mamaku di usia kehamilannya itu nggak rajin chat gitu di dokter dan waktu itu juga sempet ketubannya pecah tapi nggak langsung apa ya diperiksakan ke dokter kayak gitu. Jadi diduga dari dokter diduganya dari situ mungkin ada bakteri
waktu ketuban pecah itu tersebut. Mhm. Hmm. Berarti Kak Gina dari masa-masa sekolah itu belum operasi gitu ya? Operasi pertama kali. Jadi operasinya itu Oh, cuma oke. untuk matanya biar nggak membesar gitu, Kak. Mhm, mhm. Oke. Nah, Kak Gina nih ngomong-ngomong kan kalau aku lihat dari konten-konten TikToknya sering banget sharing pengalaman nih. Ada cuci mata ya, cuci bola mata, terus juga mungkin di-share tentang kondisi Kak Gina. Nah, ini kalau boleh tahu sebetulnya benang merahnya tujuannya apa sih, Kak? Jadi tadinya itu emang saya apa ya, Kak, nggak eksplor kenapa sih saya gitu loh, Kak. Karena apa ya, untuk menerima diri sendiri itu juga nggak mudah ya kan, Kak. Nah, tapi suatu ketika saya kayak tadinya tuh main TikTok, video TikTok aku tuh bukan ekspor mata, Kak. Jadi tadinya tuh tentang apa ya, outfit aku, share outfit gitu-gitu, bikin sinematik video dan ternyata netizen tuh ada yang notice gitu. Itu kenapa sih matanya kok beda kayak gitu. Nah, semakin banyak tanya, tanya banyak tanya dan kayak ya udah aku expose aja gitu. Ya emang mataku kayak gini, emang kenapa? Nah, ternyata dari situ banyak banget support dan dari orang-orang gitu loh, Kak, banyak yang DM aku dan ternyata banyak teman-teman yang satu perjuangan itu lebih jadi kayak merinding sendiri, ternyata nggak, aku tuh nggak sendiri gitu loh, Kak, dan banyak banget orang-orang yang susah buat percaya diri. Nah, dari situ aku jadi expose, lebih ke menebarkan semangat sama teman-teman, jadi apa ya, kayak ayolah kita harus menerima diri sendiri, ayolah kita semangat gitu loh, orang aku yang kayak gini aja bisa semangat kok kalian enggak, jadi lebih sama-sama menguatkan gitu sih, Kak, karena banyak banget ternyata teman-teman seperjuangan yang masih struggle di mata satu gitu-gitu sih, Kak, jadi lebih ke ayolah jangan terkontaminasi sama omongan orang yang bikin sakit hati, bikin kita insecure. Ayolah kita bisa gitu. Justru kita berbeda, kita tuh keren gitu sih, Kak. Baik, justru apa yang menjadi kekurangan malah menjadi kelebihan. Begitu kurang lebih Kak Gina. Benar, iya, justru kita tuh punya kekurangan, justru ini kelebihan buat kita loh. Kita tuh spesial gitu. Kita beda dari yang lain, justru kita tuh keren. Tuhan tuh cuman ngasih spesial buat orang-orang terpilih aja loh gitu. Betul, setuju sekali Kak. Ini ngomong-ngomong kalau kita lihat ke belakang Kak Gina dari kapan sih jadi konten creator? Kalau jadi content creator sendiri tuh baru banget sih, Kak. Belum sampai 2 tahun ini sih. Oke, belum sampai 2 tahun ini. Tadi awalnya dari coba-coba outfit, ya mungkin nyoba ke kuliner juga ya? Ya, benar, kayak gitu aja. Nah, Mm-mm. orang-orang, ternyata orang-orang tuh notice gitu sih, Kak. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Kak ini kalau boleh tahu, kan tadi dari seringnya upload video, tiba-tiba orang-orang banyak yang notice bahwa matanya kok berbeda. Sering ada pertanyaan-pertanyaan juga nggak sih seputar kondisi mata Kak Gina? Banyak banget kayak eh ya apa ya? Mungkin orang-orang juga pengen cari informasi karena dikiranya kita tuh sama-sama seperjuangan gitu. Sorry, Kak, berisik. Terus ya banyak banget, Kak, kenapa ya itu, terus minta tanya berapa harga operasinya, berapa biayanya, terus operasi di mana, banyak banget kayak gitu dan kita sama-sama sharing, jadi sama-sama bisa nebarkan semangat juga, terus memberi informasi atas orang yang mungkin belum tahu kok ternyata ada ya mata palsu tuh ada gitu. Jadi Mhm. di samping semangat juga memberi informasi bahwasanya ada kok orang seperti ini gitu. Iya, Kak Gina seperti yang tadi Kakak bilang juga mungkin banyak, sebetulnya masih banyak orang yang mengalami kondisi serupa atau mungkin bahkan dengan kondisi yang lebih parah gitu ya kayak untuk mungkin untuk berbagi semangat dan inspirasi juga Kak Gina seperti apa sih berdamai dengan diri sendiri pasti pernah mengalami gejolak batin kenapa dan bagaimana, nah ini seperti apa Kak Gina? Untuk berdamai dengan diri sendiri, menerima atas Tuhan yang beri itu sebenarnya cukup sulit ya, Kak, dengan kondisi kita yang seperti ini. Terus di sekeliling kita mungkin yang kurang support, itu mungkin susah. Tapi kita tuh gini, Kak, lihat, jangan kayak nunggu dari orang sekitar dulu, tapi berawal dari diri sendiri dulu. Kenapa sih kita kayak gini? Dan jangan pernah bertanya kenapa sama Tuhan. Karena semakin kita bertanya-tanya sama Tuhan, bikin kita sulit buat bersyukur.
Jadi kita ya menerima aja atas apa yang Tuhan beri. Karena kita tuh kadang gini loh Kak, selalu sulit memandang suatu kebahagiaan tuh apa sih gitu. Padahal bahagia itu dekat di dalam hati yang senantiasa bersyukur kayak gitu. Jadi kalau kita bersyukur aja atas apa yang Tuhan beri, itu bikin kita tuh happy aja gitu loh. Bikin hidup kita jadi tenang dan gak gampang terkontaminasi sama omongan orang kayak gitu sih Kak. Jadi kuncinya ya dari diri sendiri. Kita bisa menerima diri sendiri aja dulu gitu. Jadi nggak Tapi usah kamu, dengan oke. orang. Tapi kamu pernah mengalami yang namanya down juga nggak sih, Kak? Apalagi waktu masih masa sekolah itu kan belum pengangkatan mata ya? Pasti pernah banget sih Kak, yang namanya dibully itu adalah makanan sehari-hari aku gitu kan. Karena teman-teman juga ngerasanya ini orang kok berbeda ya gitu. Jadi dengan perbedaan itu sih mungkin orang-orang nggak belum menerima atas eh, apa ya perbedaan teman-temannya. Jadi kayak ngerasa ih kalau beda sih. Jadi banyak apa ya dibully karena yang ngerasa beda itu sendiri sih. Sampai akhirnya menemukan titik yang namanya ya emang berbeda terus kenapa gitu loh. Dan ya akhirnya harus bisa menerima diri sendiri gitu. Kuncinya adalah menerima diri sendiri begitu. Ada salah satu caption yang aku suka banget nih di TikToknya Kak Gina. Kurangi insecure, banyakin bersyukur. Wah, ini inspirasi sekali buat teman-teman di rumah nih. Kurangin insecure, banyakin bersyukur kayak gitu. Iya. Kak Gina, ini ngomong-ngomong tadi sempat cerita beberapa kali operasi juga ya. Sebetulnya kalau kita boleh tahu untuk biaya pengobatan dan juga operasi dengan kondisi seperti ini harganya mungkin tidak sedikit ya, Kak? Ya, harganya emang mungkin tidak sedikit gitu. Apalagi kita kan juga apa ya mengupayakan yang terbaik buat diri kita sendiri ya kan Kak. Gak gampang ya emang butuh nabung itu yang pertama. Tapi waktu kalau misalnya pengangkatan bola mata itu sendiri, alhamdulillahnya aku bisa pakai BPJS pada saat itu ya Kak. Oke. Jadi bantu sih Kak karena ya gimana ya untuk biaya seperti itu tuh nggak sedikit. Apalagi pengangkatan bola mata, apalagi kayak buat kontrolnya, buat recovery-nya itu juga nggak nggak murah gitu ya Kak. Itu sih. Tapi kita bisa nabung untuk beli protesa matanya. Karena itu aku custom sendiri ya Kak, custom dan itu butuh biaya yang nggak murah kayak gitu. Dan beberapa kali survei juga Kak, yang terbaik buat buat protesa mata itu juga cukup survei yang terbaik di mana kayak gitu. Tapi untuk operasinya itu beruntungnya bisa di cover BPJS pada saat itu ya Kak, untuk aku sendiri gitu sih. Oke, nah ini mungkin bisa menjadi bisa sharing juga sama teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama begitu ya kayak dan karena kan terkadang kita tidak semua kondisi orang itu bisa disamakan apalagi secara ekonomi. Nah ini Tuh, Kak Gina sendiri berapa kali operasi waktu itu? untuk operasi 2 kali aja. Jadi waktu pertama itu untuk waktu kecil itu buat apa ya matanya biar nggak semakin membesar dan stuck di situ aja. Terus yang kedua itu pengangkatan bola mata kayak gitu Kak. Oke, berarti sebelumnya terlahir normal gitu maaf ya Kak ya? Jadi pertama normal, baru notice 4 bulan itu sakit. Oke. Nah, Kak, ini ngomong-ngomong soal kembali ke mata palsu tadi, itu untuk orang yang mau bikin mata palsu tuh harganya mahal nggak sih? eh di aku sendiri, aku percayain di ini Kak, protesa mata 3D karena alatnya juga udah canggih dan dia juga udah terpercaya deh. Kenapa aku milih di situ karena itu bisa custom yang pertama. Terus itu juga menyesuaikan iris kita. Jadi iris kita tuh bisa sama banget gitu Kak. Karena aku dari waktu pertama protesa mata kan pabrikan dari rumah sakit. Jadi nggak disesuaikan dengan mata kita dan itu beda banget, beda banget. Nah, terus kan emang setiap 5 tahun sekali kan ganti ya Kak. 5 tahun sekali itu ganti dan waktu saat saya ganti itu saya survei beberapa gitu dan saya mm, mantepin hati saya bikin di JSC Menteng itu ada tuh.
Jadi itu bekerja sama sama 3D protesa mata. Itu beberapa rumah sakit juga udah pakai dia. Dia udah pakai alat 3D. Jadi emang alatnya udah canggih seperti itu. Itu range-nya dari harga 5 juta sampai 15 juta. Jadi ada beberapa tipe gitu sih Kak. Jadi bisa disesuaikan dengan budget kita kayak Hmm. gitu. Oke, dengan masa jangka waktu pemakaian tadi sampai 5 tahun begitu ya? Diganti kayak gitu. Oke, Kak, ini banyak banyak banget netizen yang nanya nih. Kalau aku lihat-lihat nih, dengan Kakak sering sharing video-video keseharian Kak Gina, ini sakit nggak sih Kak untuk pemasangan mata palsu? Untuk pemasangan sendiri nggak sakit sih Kak, nggak sakit karena ya kayak mungkin waktu awal-awal juga aku kaget ya Kak harus masang sendiri gitu kan Kak, harus cuci sendiri. Itu lebih ke menyesuaikan diri dan emang jam terbang sih gitu. Tapi kalau untuk sakit atau enggaknya enggak sakit sama sekali untuk pemasangannya. Cuman sakitnya tuh pada saat kalau mata kering aja sih Kak. Kalau misalnya ini kita lama kelamaan naik motor itu kan kena angin terus. Jadi matanya bisa kering kayak gitu. Itu Mhm. yang bikin kayak perih gitu loh Kak. Kayak misalnya mata Kakak kena debu, itu sakit kan? Nah, kayak gitu rasanya cuma kayak gitu aja. Tapi materinya tuh tebal ya kayak kalau dilihat-lihat ya. Ya, keras kayak gitu Kak. Oke. Nah, Kak Gina ini kalau 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 untuk yang baru mau pakai, ini kira-kira gimana Kak? Maksudnya bisa di-share nggak sih dari apa yang harus dipersiapkan? Terus tadi berapa lama prosesnya sampai perlu dicetak juga katanya ya? Jadi kalau di Protesa Mata ID itu, kenapa aku pilih di sana? Karena cepet banget pengerjaannya. Karena waktu mata saringan itu cuman butuh waktu 1 hari doang, langsung jadi. Itu yang aku suka gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang pertama konsul dulu. Pertama konsul dulu ke rumah sakit tersebut atau dokter gitu. Apakah bisa dipakein protesa gitu, mata palsu. Apakah bisa dipakein dan apakah aman gitu. Karena harus dicek dulu Kak, aman atau enggaknya. Kan ada tuh Kak yang masih ada matanya, tapi pakai protesa juga bisa. Atau harus pengangkatan dulu. Itu harus dikonsultasiin. Nah, pertama kayak gitu langsung nanti apa ya? Waktu penanganan itu pencetakan itu cukup waktu 1 hari aja. Itu sih Kak. Dan waktu hari selanjutnya langsung bisa dipakai kayak gitu. Oke, berarti nggak bisa langsung ujuk-ujuk minta bikin ya, harus diperiksa dulu itu yang penting sama dokter karena dokter yang paling tahu kondisi kita. Nah, itu sih. Jadi kayak mungkin matanya kan karena kecelakaan Kak atau ada sakit. Nah, itu harus dicek dulu apakah bisa, apakah aman dipakein protesa mata seperti itu. Gitu Mhm. sih Kak. Oke, Kak Gina nih ngomong-ngomong, kamu sendiri saat ini usia berapa sih Kak? Aku sendiri usia 23 tahun Kak. 23 tahun, oke. Sekarang tinggal di mana Kak Gina? Aku tinggal pindah-pindah sih Kak, tapi lebih banyak tinggal di Jogja. Di Jogja. Oke, nah ini kemarin banyak juga kalau dilihat-lihat support dari warganet ya Kak di video-video Kak Gina ya. Kak, ini kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih Kak untuk Tribuners di rumah? Hmm, untuk teman-teman Tribuners, buat kalian yang mungkin satu perjuangan sama aku, yuk jangan insecure, kita bisa, justru kita tuh beda, kita keren kayak gitu. Kita sama-sama rangkulin tangan, kalau kita sama-sama kuat, kita keren. Terus jangan terkontaminasi sama omongan yang bikin sakit hati, bikin insecure. Udah nggak usah dengerin kata orang lain, tapi cukup kita tuh upgrade diri sendiri, upgrade skill kita, bahwasanya kekurangan itu nggak apa ya, nggak memungkiri buat kita tuh sukses kayak gitu aja. Kekurangan bukan jadi tanda bahwa kita harus menyerah dengan kehidupan, begitu kurang lebih Kak Gina. Betul sekali. Kak Gina, ini menarik sekali Kak, tapi sayang sekali bahwa durasi kita sudah habis Kak Gina. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Oke. Terima kasih Kak Gina. Terima kasih kakak.
Tribuners, itu dia sesi yang ngobrol-ngobrol kita hari ini. Tadi sudah didengarkan sendiri ya bagaimana ceritanya, kisahnya, dan yang menjadi inspirasi saya tadi juga salah satunya adalah kata-kata Kak Gina tadi, bahwa kurangi insecure tapi perbanyak bersyukur. Nah, ini juga bisa menjadi catatan bagi kita semua Tribuners. Untuk episode kali ini kita sudahi dulu, namun jangan khawatir karena besok kita akan kembali lagi dengan episode-episode yang lebih menarik lainnya. Tetap di Tribun Jakarta, saya Pebi Adeliana pamit undur diri. Terima kasih.